Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya ingin bercerita. Saya ingin bercerita tentang seorang yang namanya Joseph Scriven. Joseph Scriven ini lahir pada tahun 1819 di Irlandia, ya. Dan dia lahir dalam suatu keluarga yang sangat kaya di Irlandia. Dan karena keluarganya kaya, dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik, ya. Dan pada tahun 1842 dia tamat dari sebuah universitas di Irlandia, dan dia memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang sangat dicintainya. Tapi sayang sekali saudara, satu hari saja sebelum pernikahannya, besok mau menikah, hari ini pacarnya itu atau kekasihnya itu mengalami sebuah kecelakaan dengan mati tenggelam, dan akhirnya pernikahannya pun batal. Dia sangat kecewa, dia sangat patah hati, dan dia selain sudah kecewa, patah hati, dia harus berhadapan dengan masalah keluarganya, di mana dia mengikuti satu aliran Kristen yang tidak disetujui oleh keluarganya, dan karenanya dia akhirnya harus berpisah dari keluarganya. Dia lalu pindah untuk tinggal di Kanada. Itu terjadi pada tahun 1844. Dan di Kanada dia menjadi seorang guru di sekolah, dan kadang-kadang dia menjadi seorang guru private untuk anak-anak orang kaya. Lalu karena dia banyak bergaul dengan keluarga-keluarga kaya, dia lalu bertemu dengan seorang gadis kaya, dan jatuh cintalah mereka antara Joseph Scriven dengan gadis kaya itu, dan mereka merencanakan untuk pernikahan lagi. Lalu saudara-saudara, setelah semua dipersiapkan untuk pernikahan, beberapa hari sebelumnya ternyata gadis yang dicintai itu jatuh sakit dan lalu meninggal. Dan untuk kedua kalinya Joseph Scriven gagal menikah karena kekasihnya itu meninggal dunia sebelum hari pernikahan. Dia sangat sedih. Dan akhirnya Joseph Scriven pun menyingkir dari kehidupan yang ramai, dan dia mulai pergi untuk membuat sebuah pondok di pinggir danau. Dan dia tinggal di sana, dan dia hidup dari pekerjaannya sebagai seorang guru, tapi uang dan tenaganya tidak hanya untuk hidupnya sendiri, tapi bahkan dia juga membiayai atau dia pakai untuk membantu orang-orang miskin di sekitar dia. Dia mencari anak-anak yatim piatu yang sukar hidup mereka, yang makan minum pun sulit, lalu akhirnya dia membantu mereka. Dia juga membantu janda-janda yang kekurangan, bahkan pakaian-pakaian dia yang banyak pun dia berikan kepada banyak orang, dan dia hanya memiliki beberapa potong pakaian untuk hidupnya. Nah, 10 tahun setelah itu, pada saat 10 tahun setelah dia di Kanada, dia mendengar kabar bahwa mamanya sakit keras, dan mamanya sangat merindukan ketemu dia. Tapi kondisi dia membuat dia tidak bisa pulang ke Irlandia. Dan untuk menghibur mamanya, dia lalu menulis sebuah puisi yang bagus untuk dikirim ke mamanya. Dan dalam puisi itu dia menceritakan bahwa walaupun dia seorang diri di Kanada, tapi Yesus tetap menjadi sahabat bagi dia. Walaupun mamanya sendirian di Irlandia, tapi Yesus juga tetap dapat menjadi sahabat bagi mamanya. Jadi walaupun mereka tidak bertemu anak sama mama, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menemani sebagai sahabat sejati bagi mereka. Beberapa tahun kemudian, Joseph Scriven sendiri itu jatuh sakit. Dan pada saat dia sakit, ada tetangga yang merawat dia. Lalu tetangga tersebut itu menemukan kopian dari surat puisi yang dia buat kepada mamanya. Jadi waktu dia bikin puisi untuk mamanya, dia kirim ke mamanya satu kopian, dia sendiri pegang satu kopian. Dan pada saat dia sakit itu, tetangganya itu mendapatkan kopian puisi itu, dan tetangganya merasa heran bahwa wah, ini puisi bagus, siapa yang membuat puisi ini? Lalu dia mengatakan bahwa dialah yang mengerjakannya. Belakangan juga ada tetangga lain lagi datang bertanya, benarkah kamu yang membuat puisi ini? Dia bilang, ya,
sebenarnya ada 2 orang yang mengerjakan puisi itu. Dan 2 orang itu adalah saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya dan Tuhanlah yang membuat puisi itu. Menjelang akhir hidupnya, Joseph Scriven tidak lagi memiliki rumah sendiri. Dia tinggal dari satu rumah ke rumah yang lain, tinggal dari kenalan yang satu ke kenalan yang lain, teman yang satu ke teman yang lain. Dan pada tahun 1886, dalam usia 67 tahun, dia sedang tinggal bersama dengan seorang teman. Dan temannya ini pergi keluar rumah beberapa saat. Nah, Joseph Scriven itu sedang sakit, ya. Lalu temannya ini keluar rumah, dan begitu temannya kembali, temannya tidak lagi mendapati Joseph Scriven di kamarnya. Lalu dicarilah di mana dia hilang, dan beberapa saat kemudian mereka menemukan mayatnya Joseph Scriven itu sudah terbujur kaku di pinggir sebuah danau. Tidak ada yang tahu persis apa yang menyebabkan kematiannya. Dan setelah kematiannya, tetangga-tetangga itu mengambil puisi yang pernah dia buat, yang pernah dia kirimkan buat mamanya. Dan lewat cerita yang cukup panjang, akhirnya puisi dari Joseph Scriven itu sampai pada seorang ahli musik ternama pada waktu itu yang namanya adalah Charles Converse. Dan Charles Converse pun begitu menyukai puisi dari Joseph Scriven itu, lalu dia memberikan musik pada kata-kata itu, dan akhirnya dia menyebut lagu itu sebagai lagu penghiburan karangan orang sedih. Lagu penghiburan karangan orang sedih. Dan pada tahun 1875 ada seorang penginjil terkenal bernama Ira de Sankey. Dia memasukkan lagu penghiburan karangan orang sedih itu ke dalam buku lagu yang dia pakai untuk kampanye-kampanye penginjilan. Dan tidak disangka-sangka ternyata lagu penghiburan karangan orang sedih itu akhirnya terus menyebar dan dinyanyikan di seluruh dunia, bahkan sampai kita hari ini pun masih menyanyikan lagu ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyanyikan lagu ini, dan saya diiringi oleh seorang gitaris yang sangat-sangat luar biasa. Semoga pujian ini jadi berkat buat saudara. Inilah puisi Joseph Scriven yang ditujukan kepada mamanya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudara, kalau hidupmu penuh dengan masalah, penuh kesedihan, penuh dengan pergumulan, jangan takut datang pada Yesus. Dia siap menolongmu, datang dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya.
saudara, itu adalah lagu karangan Joseph Scriven, lagu penghiburan karangan orang sedih. Semoga lagu ini menguatkan saudara sekalian, jadi berkat bagi saudara sekalian. Shalom.